Kemudian pembahasan berikutnya, ini yang keberapa sekarang? Yang keenam, saya ingin berbicara tentang masalah ibadah. Ya, masalah ibadah di kalangan orang-orang tasawuf. Nah, ini perkara yang penting ya untuk diuraikan, karena dari usul pemikiran mereka, dari ciri pemikiran mereka di dalam masalah ibadah ini meluas sekali. Iya, ini meluas sekali. Ya, jadi siapa yang memperhatikan bentuk-bentuk ibadah yang mereka kerjakan dibangun di atas kaidahnya, ya, mimpi bisa menjadi dalil, ya. Kemudian ada ilmu ladunniya, ya, dia bisa menyingkap al-mukasyafah, ya. Kemudian apa statement dari gurunya bisa masuk begitu saja. Nah, ini membuat mereka bisa membuat meluas sekali dalam pembahasan. Padahal ibadah itu di dalam syariat kita, ibadah itu di dalam syariat diikat dengan apa? Diikat dengan ketentuan-ketentuan. Ya. Ada dhawabit di dalam ibadah. Ini yang perlu saya terangkan di sini sebagai pengantar supaya kita kenal Islam yang benar. Ibadah itu diukur dengan kaidah-kaidah ketentuan. Yang pertama, ibadah itu tauqifiyah. Ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Tidak boleh ada yang melakukan ibadah kecuali kalau ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang apa? Ibadah tersebut. Kalau dalam Al-Quran dan Sunnah jelaskan itu ibadah, kita terangkan apa? Itu ibadah. Iya. Jadi ibadah ini tauqifiyah, harus ada dalilnya dari Al-Quran maupun apa? Dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya. Iya. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang berharap perjumpaan dengan Allah, hendaknya dia beramal saleh dan jangan berbuat kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah. Disyaratkan harus ada amalan saleh. Tidak boleh berbuat kesyirikan kepada Allah. Dan Allah firman kepada Nabi-Nya, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka." Istiqamalah kamu di atas apa yang diperintah, demikian pula orang yang bertobat kepada Allah. Jadi Nabi saya tidak boleh keluar dari apa yang diperintah oleh Allah. Iya. Ini sekarang mereka datang bikin tuntunan-tuntunan hal-hal yang menyelisih hal tersebut, menyelisih ketentuan ini. Ya, karena itu orang-orang sufi dari masa dahulu sampai di masa sekarang ini itu betul-betul dia bela pembahasan-pembahasan mereka di masalah bid'ah. Ya, karena itu ramai ya mereka kalau bahas bid'ah hasanah, nah itu dia takrir. Ya, sebab kalau ditutup pintu ini semua bid'ah dikatakan dolalah, well, habis mereka. Ya, bisa banyak proyeknya yang gulung tikar. Ritual-ritualnya nanti banyak yang tidak berpenghasilan. Nah, karena itu Syekh Abdurrahman bin Yahya al-Muallimi menyebutkan dari pokok banyak orang yang tetap di atas kebatilan di masa ini apa? Karena kebatilannya ini itu sudah menjadi sumber penghasilannya. Ada nafkahnya di belakang hal tersebut. Jadi kalau kebatilannya ini dia tinggalkan, dia menganggap dirinya bisa gulung tikar. Iya. Maka akhirnya dia tetap membela dari apa? Kebatilan tersebut. Dan ada juga orang yang dia tahu dirinya batil di atas kebatilan, tetapi kalau dia anggap, dia katakan bahwa dia rujuk kepada kebenaran, dia takut prasangka orang, oh berarti kamu dulu keliru, kamu dulu jahil, akhirnya kamu salah. Tidak mau dibilang begitu. Ya. Akhirnya dia bela semua keyakinannya dengan dengan upaya yang paling besar, dengan sangat gigih. Ya. Dan apa yang mereka sebarkan dari syubhat masalah bidah-bidah hasanah itu sudah basi. Ya. Perkara yang sudah dibantu oleh para ulama dari ratusan tahun. Ya. Hanya saja sebagai orang memunculkan. Ya. Karena sebagian orang kadang, masya Allah kalau dia ini, oh saya sudah debat sama Salafi. Ya. Salafi itu begini-begini, dia buat tertawaan. Ini nggak tahu dia dusta dalam cerita, sebab di gaya-gaya ceritanya memang banyak kedustaan. Ya. Katanya Salafi itu digaji setiap dai-nya itu digaji berapa $1.000 atau berapa ribu dolar katanya.
Ya, ini dari mana dia dapat kedustaan yang seperti ini? Tidak malu bikin hal yang dusta di tengah manusia. Untuk membuat apa? Orang lari. Kalau mau berdebat hujjah, jangan menghadapi orang-orang yang baru belajar, orang-orang yang cuma semangat, ya, atau orang-orang yang hanya ya punya keberanian, ya, tapi tidak punya ilmu yang kuat. Ya, bukan begitu caranya. Ya. Sebab hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah ini, terkait dengan masalah kekeliruan mereka di pembagian bidah dan seterusnya, itu jelas. Ya, keterangan-keterangannya juga banyak dibahas oleh para ulama. Dan itu perkara yang terang, alhamdulillah. Perkara yang terang, alhamdulillah. Baik. Jadi kenapa mereka sangat bersikuku di situ? Karena ini kaidah ibadahnya. Kaidahnya. Jadi kalau ditutup pintu ini akan banyak dari ritual-ritual mereka yang akan tertutup. Ya, karena itu dari pokok ibadah di dalam kaidah syariat, ibadah itu adalah apa? Tauqifiyah. Tidak boleh melakukan ibadah kecuali ibadah itu dibangun di atas dalil, ada dasarnya. Kemudian syarat yang kedua dari ibadah itu ketentuan yang kedua dari ibadah itu harus ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala, dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian syarat yang ketiga di dalam ibadah, bahwa ibadah itu yang menjadi panutan dan yang menjelaskan itu adalah ibadah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena di dalam Al-Quran Allah firman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Iya. Kemudian yang keempat dari ibadah itu sudah ditentukan batasan-batasannya. Ya, kadang diikat dengan waktu, kadang diikat dengan maqadir, kadarnya. Ya, seperti sholat misalnya. Sholat itu sudah ditentukan kapan waktunya sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya sholat terhadap kaum mukminin waktu yang sudah ditentukan. Berapa kadarnya? Itu sudah ditentukan. Sholat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Ada yang menambah dari kadar ini? Nah, ini keluar dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jelas ya? Nah, itu ibadah namanya. Dan ibadah itu apabila iya, sudah dipastikan di dalam agama. Ya, ini saya akan terangkan kaidah berikutnya ya. Dan yang kelima dari ketentuan di dalam ibadah itu harus dibangun di atas dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mahabbah, al-khauf dan ar-raja. 3 hal. Iya. Ini ada tiga-tiganya. Karena inilah sifat yang disifatkan di dalam Al-Qur'an. Ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka ini adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah. Bagaimana ibadahnya? Mereka mencari kepada Allah wasilah yang terdekat. Ini cinta namanya. Mereka mengharap rahmat Allah dan takut kepada siksaannya. Ini 3 sendi ibadah. Jadi kalau ibadahnya dibangun di atas cinta saya, itu tidak benar ya. Ibadah itu kalau dibangun di atas apa? Dibangun di atas cinta saya. Iya. Karena itu di sini menjadi masalah ya. Ibadahnya orang-orang tasawuf sebagaimana yang telah kita terangkan, dia hanya banyak berbicara masalah cinta. Ya. Masalah cinta. Itu pun di dalam pembahasan cinta banyak kekurangan. Mereka tidak tahu hakikat dari cinta itu bagaimana. Iya. Dia tidak mengerti bagaimana indahnya cinta itu, lezatnya dan nikmatnya. Ya. Dan itu ada di dalam pembahasan ayat-ayat Al-Quran, hadits Rasulullah, dipahami oleh para sahabat, ya, berjalan di tengahnya para ulama. Tapi mereka masuk di dalam hal-hal yang lain, keluar dari pembahasan yang dibahas oleh para ulama. Iya. Baik. Karena itu cinta tidak boleh beribadah dengan cinta saja. Karena itu ada sebagian ulama, siapa yang beribadah kepada Allah dengan cinta saja, maka dia adalah zindiq. Dan siapa yang beribadah kepada Allah dengan harapan saja, maka dia adalah murji'ah.
Dan siapa beribadah kepada Allah dengan takut saja, maka dia adalah khawarij. Siapa yang beribadah kepada Allah dengan cinta, takut dan harapan, maka dia adalah apa? Maka dia adalah seorang mukmin yang bertauhid. Iya. Maka ini ketentuan ibadah. Kemudian yang keenam dari kriteria ibadah itu tidak gugur dari mukallaf setelah dia balik dan akil. Ya, kalau dia mukallaf, sudah balik, sudah akil, ya, maka ibadah itu tidak pernah gugur darinya. Tidak pernah gugur darinya. Itu ketentuan ibadah. Ya, berbeda dengan apa? Orang-orang tasawuf ini, kalau sudah sampai di tingkatan tertentu, bisa gugur sebagian ibadah. Bahkan seluruh ibadah bisa gugur apa? Terhadapnya. Ya, dan ini kesesatan yang nyata. Kesesatan yang nyata. Karena itu Nabi SAW, beliau adalah hamba Allah yang terdekat. Ya. Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Di hari yang beliau meninggal, beliau masih keluar hadir sholat berjamaah, dipapah oleh pamannya Al-Abbas dan menantunya Ali bin Abi Thalib. Dipapah keluar ke masjid. Ya. Nah, dikatakan, oh Nabi kalau sudah sampai ke tingkatan hakikat ma'rifat, berarti sudah gugur apa? Sudah gugur kewajiban padanya. Tidak. Ya, ini semuanya menyelisih ya apa yang Nabi dan para sahabatnya berada di atasnya. Karena itu beragama itu sederhana. Seorang melihat zahirnya. Iya. Dan itulah bukti penghambaannya kepada Allah, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini semuanya ketentuan ibadah. Ya, ketentuan ibadah ini, kaidah ibadah ini membuat kita bisa mengenal ya hakikat tasawuf itu bagaimana. Bahwa banyak hal yang mereka keluar dari jalur ibadah yang digariskan di dalam syariat kita. Iya. Dan ini hal yang penting ya untuk dipahami.